Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 2104236. Presentasi berikut merupakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Administrasi Publik. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita melangsungkan presentasi pada malam ini. Yaitu adapun subpembahasannya, yaitu yang pertama manfaat etika administrasi negara, yang kedua keterkaitan etika dan administrasi pembangunan, yang ketiga perilaku kerja organisasi publik, yang keempat pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu manfaat etika administrasi negara. Administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien, dan rasional. Etika mempelajari tentang filsafat, nilai, dan moral, sedangkan administrasi publik mempelajari tentang pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pengimplementasi kebijakan. Berikut adalah jabaran manfaat etika administrasi negara. Poin-poinnya yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif. Yang kedua, ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, walau datang dari orang per orang ataupun sekelompok orang. Yang ketiga, menghargai perbedaan dan jujur dalam persaingan. Yang keempat, menumbuhkan suasana politik yang demokratis, yang bercirikan keterbukaan rasa tanggung jawab dan aspirasi rakyat. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam administrasi publik, etika sangat diperlukan, yaitu untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Selanjutnya, sebagai pedoman acuan bagi administrasi publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu keterkaitan etika dan proses pembangunan. Menurut bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos, yang berarti watak atau kebiasaan. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Menurut Todoro, pembangunan sebagai proses multidimensi, mencakup perubahan penting dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan penghapusan kemiskinan absolut. Etika dalam pembangunan selanjutnya menjadi hal yang semestinya berjalan berdampingan, seiring dengan proses pembangunan yang dilakukan. Pembangunan biasa dikaitkan dengan proses pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang menuju pada peningkatan GDP, Gross Domestic Product, yang tinggi. Melihat hal ini, pembangunan kemudian menjadi sesuatu yang mendapat dukungan namun juga menuai kritik. Pada saat yang bersamaan, pendekatan etika dalam pembangunanlah yang kemudian bertugas menyampaikan kritiknya terhadap keberlangsungan pembangunan. Pembangunan hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan aspek lain, seperti kemiskinan, kelaparan, disparitas pembangunan, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, peran etika dalam pembangunan harus dibahas secara komprehensif dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik untuk menjadi pendekatan alternatif yang efektif. Signifikansi etika dalam pembangunan berkembang sejalan dengan perkembangan sejarah. Teori tentang etika tidak dapat dipisahkan dalam pendekatan pembangunan ekonomi. Berikut poin-poin yang dapat kita ambil, yaitu keterkaitan etika dalam proses pembangunan. Etika dan nilai-nilai moral harus diletakkan bersama-sama dengan pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya untuk memecahkan persoalan pembangunan. Kemudian, etika dan nilai-nilai harus menjadi pertanyaan dalam teori, perencanaan, dan praktek. Kemudian pembangunan dalam artian perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan nilai. Selanjutnya, pertimbangan akan kehilangan makna jika mengorbankan kemanusiaan. Kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu perilaku kerja organisasi publik.
Setiap organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang telah dituliskan dan dijadikan pegangan oleh seluruh pegawainya. Kultur tersebut harus memiliki akar dan nilai-nilai yang luhur menjadi dasar bagi etika pengelolaan suatu organisasi atau entitas. Menurut Robbins dan Judd, 2013, perilaku organisasi adalah studi yang menginvestigasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi untuk menerapkan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Perilaku organisasi merupakan interaksi perilaku individu yang meliputi potensi kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan terhadap organisasi yang memiliki sistem hierarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem reward, sistem kontrol, dan lainnya. Semua variabel di atas akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, dengan hubungan yang saling ketergantungan. Dalam konteks ketatanegaraan, muncullah komisi yudisial yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap norma moral. Terkait perilaku hakim merupakan suatu terobosan yang melahirkan pergeseran makna terhadap norma etika. Demikian pula ketetapan MPR nomor 6 MPR 2001 tentang etika berbangsa mengatur pejabat negara akan tunduk kepada etika kehidupan berbangsa sebagai rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar pola pikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika. Kehidupan sosial manusia seringkali diwarnai oleh pelanggaran, penyalahgunaan, dan penyimpangan. Walaupun sudah dibuat etika sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, masih aja ada individu yang tidak patuh, bahkan menentang dan melanggar aturan yang telah ada. Oleh karena itu, pola interaksi antar masyarakat seringkali terganggu dan menimbulkan konflik serta ketidakpercayaan satu sama lain. Hal ini tentu saja menyebabkan ketidakharmonisan dalam penghormatan terhadap etika yang ada. Sanksi adalah tanggungan, tindakan, hukuman, dan sebagainya untuk memaksa yang orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang, anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya. Sanksi dapat berarti pula sebagai pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum. Sanksi memiliki kekuatan hukum dalam melakukan tindakan atau menerapkan sanksi. Ketika sanksi diberikan terhadap orang yang melanggar aturan atau kesepakatan bersama dalam suatu kelompok, maka sanksi dapat memberikan efek jera terhadap orang yang melanggar. Sanksi pelanggaran etika yaitu sanksi sosial. Sanksi ini diberikan oleh masyarakat sendiri tanpa melibatkan pihak berwenang. Pelanggaran yang terkena sanksi sosial biasanya merupakan penjahat kecil ataupun pelanggaran yang dapat dimaafkan. Dengan demikian, hukuman yang diterima dan ditentukan oleh masyarakat, misalnya membayar ganti rugi dan sebagainya. Pedoman yang digunakan adalah etika setempat berdasarkan keputusan bersama. Yang kedua yaitu sanksi hukum. Sanksi ini diberikan oleh pihak berwenang. Dalam hal ini pihak kepolisian dan hakim, pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat dan harus dipenjara atau diganjar dengan hukuman pidana ataupun perdata. Pedomannya suatu KUHP. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, diri sendiri, dan sesama ASN lainnya. ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral. Sanksi moral pelanggaran kode etik dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian. Sanksi moral pelanggaran kode etik adalah yang pertama pernyataan secara tutup dan yang kedua pernyataan secara terbuka. Baiklah, dengan berakhirnya pembahasan kita yang terakhir tadi, maka berakhir pula presentasi saya pada saat ini.
Saya Nur Aziza dengan NIM 2104236. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.